sama seperti anggrek vanda juga perlu kita kasih pemupukan. Nah, untuk pemupukan juga kita sesuaikan dengan usia tanaman. Apabila tanaman teman-teman masih pra dewasa, usahakan menggunakan pupuk pertumbuhan, dan apabila teman-teman memiliki anggrek vanda dewasa bisa kasih pupuk pembungaan. Assalamualaikum teman-teman pecinta anggrek, selamat datang kembali di channel aku, Devi Anggina. Terima kasih udah klik video ini, dan aku ucapkan selamat datang untuk teman-teman yang baru di channel aku. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video dariku. Nah teman-teman, kebetulan pada sore hari ini aku lagi keliling halaman dan ada anggrek vanda yang lagi mekar nih. Ini adalah spesies ya teman-teman, namanya adalah anggrek vanda perplexa. Ini bunganya wangi banget, ini bunganya juga cantik ya. Dan kebetulan tuh juga beberapa vandaku lagi mekar, tapi ini udah kayak udah mau habis ya. Terus kalau yang ini lagi kenop dan lainnya masih menunggu. Nah ada juga teman-teman yang bertanya ke aku gimana cara membungakan vanda, dan juga gimana untuk menjaga kelembaban vanda agar tidak dehidrasi. Nah pada video kali ini aku mau berbagi tips bagaimana perawatan anggrek vanda berdasarkan pengalamanku ya teman-teman. Tips yang pertama yaitu peletakan ya teman-teman. Kalau anggrek itu tidak menyukai tempat yang terlalu redup. Nah di sini, ini di halamanku ini, yang bagian sini, greenhouse bagian sini tuh juga kalau siang tuh panas banget. Ada juga vanda yang aku letakkan di tempat yang terkena hujan tuh di sana. Tapi di sana kebanyakan yang spesies ya teman-teman. Nah kalau di sini ini rata-rata hibrid ya teman-teman, dan kalau yang sudah mulai berbunga memang aku letakkan di sini agar tidak terkena hujan, agar bunganya lebih awet. Nah ini aku lagi bergeser ke greenhouse yang terkena hujan, tapi nggak separuhnya ya, karena ini separuh aku kasih plastik UV agar airnya tidak ke teras. Ini bisa terlihat, ini adalah vanda lombokensis, akarnya sudah menjalar-jalar seperti ini ya. Nah kalau vanda terkena hujan ini memang lebih cepat seger ya, dan akarnya lebih cepat panjang. Begitu juga untuk yang hibrid. Cuma kalau aku letakkan di sana karena aku biasanya nggak tahu kalau ternyata anggrekku kenop, makanya aku letakkan di sana. Tapi karena vanda itu biasa ditanam tanpa media ya teman-teman, seperti yang lombokensis tadi itu hanya ditempel di batang pohon, batang mati ya. Jadi dia itu, kalau yang di sini ini tanpa media, jadinya harus sering disiram. Kalau enggak bisa dehidrasi, atau bisa juga di infus water. Kalau yang ini nih, ini juga ini akar vanda ya. Ini aku tanam di pot, tetapi akarnya tetap panjang seperti ini. Nah kalau seperti ini kan tanpa media ya teman-teman, ini memang lebih amannya di infus water. Tapi kalau akarnya sudah banyak, kalau nggak di infus water pun masih aman, asalkan kita rajin siram. Nah lebih bagus lagi apabila teman-teman meletakkan di atas kolam. Ini untuk teman-teman yang memiliki kolam ya. Kalau aku sendiri, aku nggak punya kolam, ya rajin siram aja. Tips yang kedua yaitu penyiraman. Nah ini seperti yang tadi aku bilang sebelumnya ya teman-teman. Jadi untuk anggrek vanda yang ditanam tanpa media seperti ini harus rajin-rajin siram apabila teman-teman tidak memiliki kolam. Kalau punya kolam tuh awet aja, aman apabila teman-teman tidak rajin siram, karena biasanya air di dalam kolam itu akan menguap ke atas dan menjaga kelembaban vanda.
Nah, untuk penyiraman, kapan dilakukan penyiraman, sama seperti anggrek-anggrek lainnya, yaitu di pagi ataupun sore hari. Bisa dua-duanya ya, pagi dan sore ya teman-teman. Dan untuk penyiraman tuh aman saja apabila kita siram ke seluruh bagian, terutama ke bagian akar. Sebelum aku lanjut, teman-teman yang mungkin baru nemu channel aku ataupun yang sudah sering nonton tetapi belum subscribe, subscribe dulu ya, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video dariku. Nah, untuk teman-teman yang lagi nyari anggrek, bisa belanja ke aku dan bisa sekalian mendapatkan kesempatan giveaway dari aku berupa anggrek vanda, ada dendrobium keriting, ada yang bulat, ada juga bulan, dan ada spektabil juga. Dan termasuk juga teman-teman bisa membeli anggrek vanda dariku ini ya teman-teman. Lalu tips yang ketiga yaitu pemupukan. Pemupukan juga perlu ya teman-teman, karena setiap tanaman pasti membutuhkan nutrisi untuk menunjang hidupnya. Sama seperti anggrek vanda juga perlu kita kasih pemupukan. Nah, untuk pemupukan juga kita sesuaikan dengan usia tanaman. Apabila tanaman teman-teman masih pra dewasa, usahakan menggunakan pupuk pertumbuhan, dan apabila teman-teman memiliki anggrek vanda dewasa bisa kasih pupuk pembungaan. Nah, bagaimana untuk yang pasca bunga ataupun bunga yang hampir rontok seperti ini? Ini kalau menurut saya, menurut aku tuh lebih fokus ngasih dia pupuk pertumbuhan untuk memunculkan ini ya, daun baru, nanti biar dia semakin tinggi, semakin panjang, akarnya juga semakin gondrong, nanti gampang dia akan berbunga kembali. Dan biasanya kalau ini bunga pertama, makanya belum terlalu banyak. Biasanya nanti bunga kedua, ketiga, dan seterusnya akan lebih banyak lagi. Lalu tips yang keempat yaitu pencegahan hama. Kalau aku sendiri, aku rutin kasih fungisida, dan fungisida yang aku gunakan fungisida yang langsung ada bakterisidanya ya teman-teman. Jadi fungisida plus bakterisida. Apabila teman-teman hanya memiliki fungisida saja nggak apa-apa, diaplikasikan ke seluruh bagian. Nah, selain itu aku juga kasih insektisida, karena di halamanku ini banyak kupu-kupu yang biasanya bawa telur ya, calon ulat, dan biasanya dia memakan calon bunga, bisa juga daun dan juga akar. Makanya rutin kasih insektisida paling tidak 1 bulan sekali. Dan ini untuk tambahan saja ya teman-teman, bagaimana membungakan vanda. Nah, ini sebenarnya kalau untuk pembungaan, apabila anggrek teman-teman sehat, akarnya banyak nih, ini ya, ini termasuk yang memiliki banyak akar, dia juga akan segera berbunga. Jadi asalkan dia memiliki kriteria akarnya bagus, batang dan daunnya bagus, pasti dia akan berbunga. Dan juga jangan lupa untuk penempatannya ya teman-teman, karena mereka menyukai sinar matahari yang agak banyak. Makanya letakkan di tempat yang banyak mendapatkan sinar matahari, paling tidak 70%. Nah, untuk pembungaan sebenarnya kalaupun tidak dipupuk pembungaan, mereka juga akan berbunga asalkan memiliki kriteria yang tadi aku sebutkan. Tetapi boleh saja kalau dikasih pupuk pembungaan. Pupuk pembungaan biasanya memang untuk merangsang tumbuhnya spike dan untuk memperbanyak puntung bunga. Nah, makanya teman-teman yang mungkin pengen anggreknya memiliki bunga yang banyak, bisa di pupuk pembungaan. Itu tadi beberapa tips mengenai perawatan anggrek vanda, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share videoku agar bisa dinikmati oleh teman-teman pecinta anggrek di seluruh Nusantara. Selamat berkebun dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.